Eksperimen Bernardo Tavares lawan Penang FC. Siapa pemain pelapis yang wajib diberi jam terbang penuh? Sinyal bahaya berbunyi di skuad Bernardo Tavares. Jika nekat memaksakan tim utama, badai cedera siap menghancurkan mimpi mereka di Super League. Laga uji coba melawan Penang FC bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan panggung eksperimen hidup dan mati. Pasca kuras habis tenaga di turnamen pramusim Piala Presiden, kondisi fisik para pilar utama PSM Makassar kini berada di titik nadir. Tavares tahu betul, memutus mata rantai kelelahan adalah harga mati. Rotasi besar-besaran wajib dilakukan sebelum kompetisi resmi dimulai. Pertanyaannya, siapa pemain pelapis yang benar-benar siap dan layak diberi jam terbang penuh 90 menit? Nama-nama muda di bangku cadangan kini menatap panggung Penang FC sebagai pembuktian. Apakah mereka pelapis sepadan, atau justru celah fatal yang akan dimanfaatkan musuh? Langkah berspekulasi ini bisa jadi penyelamat musim mereka, atau justru awal dari kehancuran taktik sang maestro. Taruhan besar Bernardo Tavares baru saja dimulai. Ujian ketajaman Ramadan Sananta lawan bek Malaysia. Apakah sanggup cetak gol lebih dari 1 di GBT? Lautan manusia di Gelora Bung Tomo menuntut pembuktian. Mampukah sang predator lokal merobek jala benteng pertahanan Malaysia? Lebih dari sekali, sorotan penuh intimidasi kini tertuju tepat di pundak Ramadan Sananta. Uji tanding melawan Penang FC bukan sekadar laga persahabatan biasa, melainkan panggung penghakiman bagi sang striker utama. Publik Surabaya tak cuma ingin melihat kemenangan. Mereka menuntut ledakan ketajaman dari predator lokal kebanggaan Indonesia ini. Lini belakang Penang FC dikenal kokoh, lugas, dan tak segan menghentikan lawan dengan kontak fisik keras. Ujian sesungguhnya telah tiba. Apakah Sananta punya cukup taring untuk mengacak-acak barisan pertahanan Malaysia dan memborong gol? Atau justru dirinya yang bakal dibuat frustrasi dan terkunci rapat di kandang sendiri? Rumput GBT siap menjadi saksi. Apakah malam ini akan lahir pembantaian dari sang bomber, atau justru menjadi panggung dingin pembungkaman dari lini belakang lawan? Skema 3 back versus 4 back, Bernardo Tavares mana? Formasi paling ideal untuk Persebaya musim ini. Satu keputusan taktik malam ini bisa mengubah nasib Persebaya. Apakah Formula 3 back akan membawa kejayaan, atau justru 4 back yang jadi kunci pertahanan baja? Panggung internasional malam nanti menjadi tempat pembuktian paling krusial bagi Bernardo Tavares. Eksperimen formasi yang dicoba selama laga pramusim kini tak lagi sekadar uji coba, melainkan perjudian besar. Di satu sisi, skema 3 back menawarkan fleksibilitas serangan balik mematikan dan dominasi di lini tengah. Namun di sisi lain, formasi 4 back memberikan kedalaman dan benteng pertahanan yang jauh lebih stabil menghadapi gempuran lawan berkelas internasional. Pilihan strategi ini jelas memicu perdebatan panas. Apakah bajul ijo harus tampil keluar menyerang dengan risiko celah menganga di belakang, atau bermain lebih pragmatis demi mengamankan hasil sempurna? Peluit pertama malam nanti akan menjawab segalanya. Apakah kejeniusan taktik Tavares akan melahirkan mahakarya baru, atau justru berujung pada petaka yang menyesatkan? Tinggalkan euforia juara Piala Presiden, seberapa siap mentalitas skuad bajul hijau menghadapi laga internasional? Pesta telah usai dan piala sudah diangkat. Tapi ketahuilah, jumawa setelah juara adalah awal dari kehancuran di panggung internasional. Gelar juara Piala Presiden kini resmi ditaruh di lemari kaca, karena ancaman yang jauh lebih besar sudah berdiri di depan mata. Menghadapi laga internasional malam nanti, bajul ijo tak boleh sedikit pun menyisa rasa puas. Peringatan keras bahkan sudah dilontarkan oleh sosok seperti Gladson Paiksau. Ia menegaskan bahwa euforia kemarin bisa menjadi racun mematikan jika chemistry dan fokus para pemain goyah meski hanya 1 detik. Musuh yang dihadapi kali ini berada di level berbeda. Kesiapan mental bukan lagi sekedar soal percaya diri, tapi tentang kemampuan membunuh sifat cepat puas di dalam ruang ganti sebelum menginjakan kaki di atas rumput pertandingan. Malam ini, ujian mentalitas yang sesungguhnya dimulai. Apakah bajul hijau bertanding sebagai sang roja sejati, atau justru menjadi korban berikutnya dari keangkuhan status juara? Prediksi lineup Persebaya versus Penang FC. Akankah pemain muda akademi turun sejak menit pertama? Kejutan besar mengintai starter Persebaya malam ini. Mampukah benih muda akademi meledak dan menghancurkan pertahanan Penang FC sejak menit pertama?
Laga bergengsi kontra Penang FC berpotensi menjadi arena pembuktian paling panas bagi barisan pemain muda bajul ijo. Rumor soal susunan pemain menyebutkan bakal ada kejutan besar di lini vital. Nama wonderkid Jebunan Academy seperti Tony Firmansyah kini santer diprediksi akan dipercaya turun sebagai starter sejak peluit pertama dibunyikan. Langkah berani ini tentu memicu perdebatan sengit. Apakah menurunkan tenaga muda tak berpengalaman di laga internasional adalah keputusan jenius untuk mengacak-acak ritme lawan, atau justru strategi berisiko tinggi yang bisa berbalik menjadi senjata makan tuan? Daftar susunan pemain resmi malam ini akan menjadi bukti. Apakah panggung GBT bakal melahirkan bintang baru, atau justru membakar keberanian para darah muda? Melawan tim cepat seperti Penang FC, sebenarnya lebih cocok Persebaya main 3 bek yang kokoh atau 4 bek. Sebuah eksperimen berbahaya sedang dirancang di balik pintu tertutup Gelora Bung Tomo. Bernardo Tavares tak ingin ambil resiko. Skema rahasia kini disiapkan demi menghancurkan perangkap Penang FC. Menjelang bentrok sengit melawan wakil Malaysia, atmosfer latihan Green Force mendadak berubah drastis. Tavares tahu betul, Penang FC adalah monster dalam memanfaatkan celah lewat counter-attack kilat dan fisik yang brutal. Tak ingin timnya didikte, sang juru taktik Portugal mulai membongkar pakem lama. Dalam sesi latihan tertutup, eksperimen skema baru pun diuji secara ekstrim. Penumpukan pemain di lini vital, garis pertahanan fleksibel, hingga perangkap high pressing intensitas tinggi disimulasikan tanpa ampun. Tavares memaksa para pemain Persebaya berpikir 2 kali lebih cepat, menguji apakah barisan pertahanan dan lini tengah sanggup meredam ledakan serangan balik Penang FC sebelum menyentuh area berbahaya. Eksperimen taktik adalah pisau bermata dua. Jika berhasil, Persebaya akan tampil mematikan dan tak tertebak. Namun jika chemistry gagal terbentuk dalam hitungan hari, skema baru ini bisa menjadi celah fatal yang siap dimanfaatkan lawan. Papan taktik sudah digambar, judi strategi telah dimulai. Apakah eksperimen gila Bernardo Tavares ini bakal jadi mahakarya taktis di GBT? Atau justru menjadi pemicu kehancuran sang juara di tangan Penang FC? Siapa pemain muda Persebaya yang paling ingin kalian lihat tampil full 90 menit saat lawan Penang FC nanti? Panggung megah internasional sudah di depan mata. Namun, bagi para pahlawan di balik layar, laga melawan Penang FC bukan sekedar uji coba. Ini adalah vonis mati atau bangkitnya karir mereka di Persebaya. Uji coba internasional menghadapi wakil Malaysia jelas menghadirkan gengsi tinggi. Namun, di balik kejar-kejaran skor, ada ujian yang jauh lebih krusial, kedalaman skuad Green Force. Laga inilah momen paling tepat untuk menguji taji para pemain muda dan pelapis. Nama-nama seperti Alvan Swaib dan Randy May kini berada di persimpangan jalan. Dalam kompetisi yang panjang dan penuh badai cedera, mengandalkan 11 pemain utama adalah tindakan bunuh diri. Menghadapi fisik tangguh Penang FC, menit bermain bagi Alvan dan Randy menjadi harga mati. Ini adalah arena pembuktian. Apakah mereka siap menjadi pilar pelapis yang mematikan? Atau hanya akan selamanya tenggelam di balik bayang-bayang pilar utama? Kepercayaan Bernardo Tavares tidak diberikan secara cuma-cuma. Setiap detik di lapangan adalah pertarungan mental bagi para pemain muda ini untuk membuktikan bahwa mereka pantas mengenakan jersey hijau kebanggaan. Peluit laga internasional Sabtu nanti akan menjadi saksi. Apakah perjudian masa depan ini melahirkan bintang baru bagi Persebaya? Atau justru menegaskan bahwa jurang antara pemain utama dan pelapis masih terlalu dalam untuk dijembatani? Apakah ada bek lokal kita yang sudah siap melapis jika Yuran absen untuk mengomandoi barisan belakang? Komando dingin Yuran Fernandes kendalikan garis mati Persebaya. Satu langkah salah, gawang akan bobol. Namun di tangan Yuran Fernandes, garis pertahanan Persebaya bukan sekedar benteng. Ini adalah perangkap psikologis paling mematikan. Di balik pertahanan kokoh Green Force, ada aura kepemimpinan tanpa kompromi dari Yuran Fernandes. Bek jangkung ini tak sekedar menyapu bola. Ia adalah konduktor utama yang mengendalikan ritme dan jarak antar lini. Senjata paling berbahaya yang sering ia peragakan adalah offside trap, atau perangkap offside berisiko tinggi. Eksekusi strategi ini butuh ketenangan dingin dan keberanian luar biasa. Dalam hitungan milidetik, Yuran memberi gestur rahasia, memaksa seluruh barisan belakang melangkah maju secara serentak. Keputusan sepersekian detik yang mampu melumpuhkan pergerakan penyerang tertajam lawan, mengubah peluang emas musuh menjadi frustrasi yang menghancurkan mental.
Bermain dengan garis pertahanan tinggi dan perangkap offside adalah judi yang mengerikan. Jika koordinasi Yuran dan kompatriot yang meleset 1 inci saja, pintu menuju gawang Green Force akan terbuka lebar tanpa perlindungan. Setiap laga adalah ujian takdir bagi sang komando. Pertanyaannya kini mengendap. Akankah taktik dari semati besutan Yuran Fernandes terus menjadi mahakarya pertahanan yang sempurna? Atau justru suatu hari menjadi celah fatal yang menghancurkan Persebaya?